Tahun 1984, dunia sedang berubah. Walkman di pinggang, kaset Paul McCartney dan Michael Jackson diputar di toko-toko. Tapi di Oregon, ada sebuah kantor yang sedang kehilangan harapan. Nike, bukan raja sepatu olahraga, bahkan bukan pilihan kedua. Mereka hampir menyerah pada divisi basket, karena pada tahun 84, pangsa pasar basket telah dikuasai oleh Adidas dan Converse. Tapi di tengah kebuntuan itu, ada satu pria yang melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Dia bernama Sonny Vaccaro, seorang pria paruh baya yang bekerja sebagai konsultan promosi untuk perusahaan Nike. Pagi itu Sonny berjalan dengan langkah cepat menyusuri lorong kantor. Wajahnya serius, pikirannya berat. Dia tahu kalau tidak ada perubahan, Nike akan tenggelam. Di kantor ia menemui salah satu eksekutif perusahaan. Dia bernama Howard White, pria yang karismatik, penuh semangat tapi juga tahu realita di lapangan. Setelah bertemu Howard, Sonny mengatakan, "Aku tidak mau menyebar anggaran yang cuma $250.000 untuk 3 pemain basket. Tapi, aku mau pasang semua anggaran itu ke satu pemain." Ini adalah ide gila dan revolusioner pada zamannya. Di era itu, brand seperti Nike biasa menyebar sponsor ke banyak atlet untuk meminimalkan resiko. Tapi Sonny ingin melakukan kebalikannya, taruhan besar pada satu orang yang ia yakini bisa merubah segalanya. Mendengar ide Sonny, Howard sebagai eksekutif perusahaan yang tahu kultur di Amerika, ia tampak pesimis dengan ide nekat dari Sonny, karena Converse dan Adidas sudah terlebih dahulu menguasai pasar. Nike cuma dikenal sebagai merek sepatu lari, dan secara budaya, Nike dianggap kurang keren di mata pemain basket dan penggemarnya, terutama dari komunitas orang kulit hitam. Bagi Howard, ide Sonny sangat beresiko karena di industri sepatu olahraga saat ini, pendekatan Sonny belum pernah dilakukan oleh siapapun. Howard bukan anti perubahan, dia realistis. Dia orang dalam yang ngerti bagaimana kerasnya dunia marketing di kalangan orang kulit hitam. Bagi Howard, ide Sonny bukan cuma gila, itu kelihatan seperti misi bunuh diri. I like the just do it. Yeah. What did it say about... Rob Streiser adalah direktur pemasaran divisi basket di Nike. Dia pria pintar, tenang, tapi juga tertekan. Divisinya sedang sekarat, dan yang lebih gawat, anggarannya cuma $250.000 untuk seluruh perekrutan atlet basket. Saat itu Rob mengadakan rapat untuk membagi anggaran tersebut. Ada nama-nama seperti Melvin Turpin, Sam Bowie, Tim McCormick, Charles Barkley, John Stockton, dan nama-nama pemain lain. Melihat daftar nama pemain yang ditunjukkan Rob, Sonny melihat masa depan Nike yang sangat suram. Karena bagi Sonny, daftar itu memang isinya pemain bagus, tapi mereka bukan calon legenda. Sonny tahu kalau Nike terus bermain aman, Nike bakal mati pelan-pelan. Di momen itu, Sonny lalu mengatakan, mereka semua adalah pemain bagus, tapi mereka bukan pemain bintang dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjual sepatu. Dan karena kata-kata Sonny itu, suasana rapat menjadi sangat kacau, sehingga Rob langsung menghentikan rapat tersebut dan pergi ke toilet. So did 40 other guys. I like the Okay, guys all right, good. no, it's all right. Like the sixth pick in the draft. Yeah. Nike sedang di ujung tanduk. Divisi basket mereka hampir ditutup, dan satu-satunya orang yang masih percaya adalah Sonny Vaccaro. Sonny masuk ke toilet. Rob Streiser sudah di sana. Wajahnya lelah, dan di balik kaca, dua pria saling menatap, bukan sebagai teman, tapi sebagai pertaruhan terakhir. Dan di momen itu, Sonny mengatakan ide gilanya. Aku yakin sama satu pemain berusia 21 tahun. Dia bernama Michael Jordan. Kita pertaruhkan semuanya untuk dia. Mendengar ide itu, Rob menolak. Penolakan itu bukan karena Rob pengecut, tapi Rob adalah orang yang sangat realistis. Karena saat itu,
Michael Jordan belum pernah bermain satu laga pun di NBA. Jika ide Son direalisasikan dan Michael Jordan gagal membawa nama Nike, maka pertaruhannya adalah divisi basket Nike akan langsung hancur. Saat itu Sonny percaya pada sesuatu yang belum ada, sementara Rob mencoba melindungi sesuatu yang hampir hilang. Perdebatan itu tidak punya pemenang, karena tidak ada yang salah dan juga tidak ada yang benar. Yang ada cuma dua sisi kebenaran, keyakinan dan ketakutan, impian besar dan tanggung jawab kecil yang tidak bisa ditinggalkan. Setelah adu argumen sengit di kamar mandi, Sonny pergi meninggalkan Rob bukan dengan kemenangan, tapi dengan tekad yang tidak bisa dibendung. Rob Stresser, si kepala marketing, menyuruhnya berpikir realistis. Budget terbatas, resiko besar, itu terlalu nekat. Tapi buat Sonny, ini bukan soal logika, ini soal intuisi. Dia tahu dunia tidak akan berubah oleh orang yang bermain aman. Maka Sonny membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Taruh semuanya, semua dana, semua harapan untuk satu orang, Michael Jordan. Dan sekarang ia menuju ke satu pintu yang akan menentukan segalanya. Kantor Phil Knight, pendiri perusahaan Nike, orang yang membangun merek ini dari garasi kecil dan sekarang duduk di balik meja mengatur segalanya. Phil bukan orang jahat, tapi dia seperti banyak pendiri yang sudah terlalu besar, dibelenggu angka, terikat oleh presentasi dan takut salah langkah. Sonny masuk ke ruangan Phil, bukan dengan proposal, bukan dengan angka, tapi dengan wajah yang tahu dia bisa kehilangan pekerjaannya di hari itu. Dan Sonny meminta hal yang paling gila dari segalanya, tambahan $250.000 untuk menyusun penawaran kontrak luar biasa kepada Michael Jordan, termasuk honor, sepatu khusus, dan persentase penjualan. Phil menatapnya, diam, kaku, antara bingung dan ingin mentertawakan. Nike tidak pernah memberi siapapun sepatu khusus, apalagi memberi pemain presentasi penjualan sepatu. Itu tabu, itu sinting. Tapi Sonny tetap tenang. Dia tahu kalau ingin mengubah permainan, kita harus main di luar aturan. Phil bukan tidak tahu siapa Jordan. Dia tahu Jordan sangat berbakat, luar biasa. Tapi Sonny tidak hanya meminta kontrak, dia meminta Nike menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Sepatu khusus dengan nama pemain dan juga persentase penjualan. Tentunya Phil menolak dengan alasan itu tidak masuk akal. Investasinya terlalu besar, bahkan dia belum bermain di NBA. Nike bisa rugi habis-habisan. Phil bukan pecundang, tapi dia adalah simbol dari banyak pemimpin di dunia ini. Pemimpin yang ketika bisnis sudah terlalu besar, takut membuat keputusan yang terlalu berani. Phil tidak sedang bicara soal Michael Jordan. Dia sedang bicara soal ketakutan akan kehilangan apa yang sudah dibangun. Sonny tidak membantah, dia diam tapi hatinya terbakar. Hari itu, Phil menolak ide Sonny, karena dalam dunia yang dikendalikan angka, keyakinan terasa terlalu sangat mahal. Okay, Phil. Follow him as you would. Hari itu, Sonny pulang dari kantor, gagal meyakinkan Rob, ditolak mentah-mentah oleh Phil. Dunia seakan tidak percaya padanya, dan sekarang dia duduk sendiri di ruang gelap, di depan televisi tua, memutar ulang rekaman pertandingan seorang anak muda bernama Michael Jordan. Bukan pertandingan final, bukan selebrasi, hanya potongan-potongan klip, layup, steal, dunk. Langkah kaki yang terlalu cepat untuk usianya, refleks yang tidak bisa diajarkan. Tapi Sonny melihat sesuatu yang tidak tertangkap kamera, bukan gerakan tapi insting. Bukan teknik, tapi takdir. Saat semua orang melihat Jordan sebagai pemula, Sonny melihat Jordan sebagai legenda. Saat yang lain melihat statistik, dia melihat perubahan zaman. Ini bukan tentang sepatu, bukan tentang kontrak, ini tentang era baru yang akan dimulai dari satu orang. Dan Sonny tahu, jika Nike tidak bergerak sekarang,
mereka akan kehilangan momen terbesar dalam sejarah olahraga. Di ruang gelap itu, sendirian, tanpa janji dan tanpa rencana, Sonny membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Dia akan melawan segalanya, sistem, aturan, bosnya sendiri, asal satu hal terjadi. Michael Jordan harus ada di Nike. Kadang, kebenaran tidak datang dari ruangan rapat, bukan dari presentasi, tapi dari satu malam sunyi, satu video lama, dan satu keyakinan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hari itu, Sonny tidak sekedar menonton Jordan, dia melihat masa depan. Kemudian, Sonny datang menemui Rob membawa kaset tua. Gambarnya tak sejernih sekarang, tapi isinya lebih tajam dari pisau manapun. Ia masukkan ke pemutar, menatap Rob Strasser dan berkata pelan, "Lihat ini baik-baik. North Carolina melawan Georgetown." Michael Jordan saat itu masih berusia 18 tahun. Freshman, bukan bintang utama. Di lapangan, semua orang menatap ke James Worthy. Semua menunggu dia yang ambil tembakan penentu. Tapi pelatih Dean Smith tidak memberi bola ke Worthy. Dia memberikannya pada Jordan. Waktu tinggal 15 detik dan Jordan tidak ragu, tidak gemetar. Satu langkah kecil ke kanan dan satu tembakan. Masuk. Universitas North Carolina juara. Sonny tidak hanya melihat tembakan itu, ia melihat sesuatu yang tidak bisa diajarkan di akademi manapun. Insting, keberanian, naluri juara. Bocah ini belum pernah main di NBA, tapi dalam 15 detik itu, dia sudah lebih besar dari para pemain yang 10 tahun lebih senior darinya. Dan Sonny tahu, itu bukan sekedar poin kemenangan. Itu adalah tanda orang ini bukan cuma atlet. Dia akan jadi simbol, dia akan jadi budaya. Sonny sudah bicara panjang lebar. Ia sudah tunjukkan video, sudah sampaikan visi, sudah tunjukkan kenapa hanya Jordan yang bisa menyelamatkan Nike dari kehancuran. Tapi Rob diam, lalu menggeleng sambil berkata, "Tidak, Son, aku masih tidak yakin." Rob Strasser bukan orang bodoh. Dia tahu dunia marketing, dia tahu angka, dan dia tahu resiko. Dan menurut Rob, yang diminta Sonny terlalu besar. Rob melanjutkan penjelasannya. Kalau Nike kasih $250.000 untuk Jordan, apa bedanya Nike sama Adidas? Mereka juga punya uang, bahkan lebih banyak. Converse juga bisa menawarkan hal yang sama. Dan yang paling pahit, Jordan sendiri bahkan tidak suka Nike. Jordan sudah bilang ke agennya, dia hanya ingin Adidas. Karena menurutnya, model sepatu Nike terlalu kuno. Jadi, menurut Rob, kenapa harus ngotot pada seseorang yang bahkan tidak tertarik? Kenapa bertaruh semua uang yang tersisa untuk pemain yang tidak minta, tidak berharap, dan bahkan tidak melihat ke arah Nike? Karena di dunia nyata, keyakinan saja tidak cukup. Sonny percaya pada Jordan, tapi Rob percaya pada pasar. Dan di tengah dua keyakinan itu, Nike berdiri di ujung tebing. Karena kadang, yang memisahkan keyakinan dan kegilaan hanyalah hasil akhir. Karena tidak mendapatkan lampu hijau dari Rob, ia akhirnya menemui Howard White. Bukan sekedar kolega, Howard adalah penghubung, seseorang yang masih punya pintu ke telinga Phil. Dan di momen itu, Sonny hanya bilang, "Howard, tolong sampaikan semua ideku ke Phil bahwa anggaran $250.000 semuanya untuk Jordan." Tapi Howard tak langsung menjawab. Ia hanya menatap, seolah di kepalanya sedang berkecamuk ribuan angka dan satu kata, resiko. Lalu ia bicara dan suaranya pelan, tapi jelas. "Son, Jordan sedang didekati Converse dan Adidas. Agennya sudah bercerita kepadaku. Dan ide kamu, ide yang sudah dicap gila oleh Rob. Kalau aku bawa ide ini ke Phil, kita bisa dipecat." Howard tidak salah. Dia bukan pengecut. Dia cuma manusia biasa yang tahu bahwa di dunia ini, ide bagus tidak akan menyelamatkan hidupnya, tapi uanglah yang melakukannya. Kalau kita dipecat, kita nganggur. Tapi Phil,
Dia masih punya jutaan dolar, masih bisa beli rumah, beli mobil, dan mengganti posisi kita di kantor kapanpun dia mau. Itulah kenyataan dunia korporat. Kita semua pion, kita semua dibayar untuk tidak membuat kesalahan. Dan dalam sistem seperti itu, berani berarti bunuh diri. Tapi Sony bukan orang yang bisa disuruh diam, bukan orang yang menyerah hanya karena dindingnya tinggi. Bagi dia, lebih baik kehilangan pekerjaan daripada kehilangan kesempatan terbesar dalam sejarah Nike. Dia tahu resikonya, tapi dia juga tahu Jordan bukan hanya pemain, dia adalah momen. Dan saat semua orang takut kehilangan, Sony memilih untuk bertaruh segalanya. Karena bagi Sony, dalam sejarah nama yang dikenang bukan yang aman, tapi mereka yang tetap berdiri ketika semua orang memilih untuk duduk. Ward menolak, Phil masih belum setuju, Rob tetap keras kepala. Bahkan informasi dari agen Jordan sudah jelas, Jordan lebih condong ke Adidas dan Converse. Namun Sony justru melakukan hal yang paling nekat sepanjang karirnya. Ia langsung menelpon agen Jordan yaitu David Falk. Telepon itu tidak berjalan baik. David Falk, agen paling berpengaruh di NBA, berbicara dengan nada tajam dan sedikit tertawa kecil. Sony, kamu tahu Nike itu sepatu apa? Itu sepatu kelas 3. Pemain terbaik tidak akan pernah memakai sepatu kelas 3. Kata-kata itu menancap, tapi Sony tidak marah. Dia justru semakin yakin, karena semakin banyak orang yang tidak percaya, semakin besar alasan untuk membuktikan mereka salah. David melanjutkan, dengar Sony, Converse dan Adidas akan presentasi minggu depan. Jordan sudah tertarik pada Adidas. Mereka akan kasih tawaran besar. Kamu gak akan bisa menandinginya. Sony yang merasa penasaran pun bertanya, berapa penawaran itu? David tersenyum sinis sambil menjawab, lupakan Sony, jangan buang waktumu. Jordan bukan untukmu. Itu kalimat yang seharusnya sudah menghentikan Sony. Tapi di telinga Sony, kalimat itu justru terdengar seperti undangan. Undangan untuk membuktikan bahwa anggapan David salah besar. Nike memang sepatu kelas 3, tapi bukan sepatunya yang akan dia jual. Yang ingin dia jual adalah cerita, keyakinan, dan masa depan. Dan dia tahu kalau ia bisa membuat Michael Jordan percaya, semuanya akan berubah. Seperti air yang mendidih pelan, sampai akhirnya meledak dalam keyakinan buta. Hari itu, Sony melangkah ke kantor Phil, tanpa janji, tanpa izin. Karena ketika tak ada yang mau bicara untukmu, kau harus bicara sendiri. Sony tak membawa presentasi, tak membawa grafik, tak membawa proposal. Yang ia bawa cuma satu hal, keyakinan. Berikan aku $250.000 untuk satu pemain. Hanya satu, Michael Jordan. Phil terdiam. Baginya, ini gila. Nike bukan perusahaan kaya. Dan Jordan, dia bahkan belum bermain satu pertandingan pun di NBA. Sony melanjutkan, kalau ini gagal, aku keluar dari Nike. Aku pertaruhkan semuanya. Phil tidak langsung menjawab. Ia tidak ingin dibujuk lebih jauh. Ia hanya bertanya, siapa pesaing kita? Sony hampir membuka mulut untuk menjawab, tapi Phil mengangkat tangan dan memotong. Aku juga sudah tahu jawabannya. Rob menyerah, Ward pasrah. Phil bilang tidak mungkin. Agen Jordan, David Falk, menyuruhnya berhenti bermimpi. Tapi untuk orang seperti Sony, menyerah bukan pilihan. Dan di tengah reruntuhan harapan itu, Sony tidak duduk, tidak menunduk, tidak mundur. Ia justru membeli tiket menuju Los Angeles. Di Los Angeles, ia menemui satu nama terakhir, Josh Raveling, asisten pelatih tim basket Olimpiade Amerika tahun 1984. Teman lama, orang yang sangat dihormati oleh Michael Jordan. Josh, aku butuh bantuanmu. Jordan tidak akan dengar Nike, tapi dia mungkin mendengarkan kamu. Josh hanya tertawa kecil. Ia tahu siapa Jordan, dan ia tahu
Seperti apa sepatu Nike di mata anak muda itu? Kuno, kaku, dan basi. Mike tidak suka Nike, Son. Dia sudah jatuh cinta sama Adidas. Tapi ada satu orang yang bisa mengubah arah cerita ini, ibunya, Dolores Jordan. Bukan hanya ibu, dia adalah kompas moral, penasihat utama, dan pembisik terakhir bagi Michael. Kalau kamu mau coba, datanglah ke rumah mereka. Tapi ingat, itu melanggar semua aturan. Sony tahu, itu berarti melewati agen, melanggar etika industri, bisa dipecat. Tapi dia juga tahu, kalau dia ingin menulis sejarah, maka dia harus berjalan di luar batas buku panduan. Kadang jalan paling benar adalah jalan yang dilarang. Dan hari itu, di sebuah bar kecil di Los Angeles, Sony menemukan jalan terlarang itu. Setelah Los Angeles, setelah Josh Raveling, setelah secercah harapan mulai menyala, Sony tahu ini bukan soal strategi lagi, ini soal waktu. Ia tidak bisa menunggu Adidas bergerak, tidak bisa menunggu David menentukan segalanya. Karena jika Michael Jordan adalah masa depan, maka masa depan harus dijemput sekarang. Malam itu, Sony datang ke kantor untuk bertemu Howard. Dan Sony langsung menceritakan rencananya pada Howard. Aku akan ke North Carolina, menemui keluarga Jordan dan berbicara langsung dengan ibunya. Howard terdiam sejenak, lalu tertawa kecil tak percaya. Kau mau melewati David dan langsung ke orang tuanya? Apa kau sudah gila, Son? Howard tahu, melompati agen dalam dunia olahraga adalah seperti menginjak ranjau yang sudah ditandai. Tapi dia juga tahu, orang gila seperti Sony kadang dibutuhkan untuk membuat sejarah. Howard lalu melanjutkan dengan nada bercanda. Dengar, Son, kalau kita dipecat, aku masih punya satu apartemen, satu handuk, dan satu kasur. Aku masih bisa tidur. Tapi kau bahkan gak punya satu bantal untuk bersandar. Tawa kecil di tengah badai, guyonan ringan saat masa depan dipertaruhkan. Howard tetap pesimis, tapi ia tahu jika ada satu orang yang harus mencoba ini, itu adalah Sony. Best day of my life. Try to talk me out of it. I believe in you. Pagi itu, tak ada Sony Vaccaro di kantor. Rob Strasser mencarinya. Ia memanggilnya, namun tak ada jawaban. Hanya udara kosong. Telepon Rob tiba-tiba berdering. Ternyata, suara Sony dari telepon. Suaranya penuh tekad. Rob, aku dalam perjalanan ke North Carolina. Aku akan menemui ibu Michael Jordan. Rob kaget, mencoba mencerna kalimat itu, mencoba mencari logika dari sesuatu yang tak punya logika sama sekali. Rob berteriak di telepon. Apa? Kau gila, Sony? Kau lewati agen, lewati aturan, kau pikir ini film koboi? Bagi Rob, ini bukan keberanian, ini bukan strategi. Ini adalah kegilaan, karena tak ada yang pergi sejauh ini hanya untuk seorang pemain yang bahkan belum bermain 1 menit pun di NBA. Tapi Sony tahu, jika ia tak datang ke rumah itu, Jordan takkan pernah memakai sepatu Nike. Ia tak butuh izin, ia tak butuh restu, yang ia butuhkan hanya kepercayaan pada instingnya. Mobil tua berhenti di jalanan perumahan yang tenang di North Carolina. Muncul seorang pria tua ramah, James Jordan. Bisa saya bantu? Saya Sony Vaccaro dari Nike, ingin bicara soal anak Anda. Di belakangnya, Dolores berdiri, diam, menilai. Ini bukan rumah seorang legenda. Ini rumah biasa dengan ibu yang tidak biasa. Dolores Jordan, perempuan yang tahu masa depan anaknya tidak bisa ditukar dengan janji manis, lalu mengatakan, kau harus bicara lewat agen kami. Sony menatap Dolores. Suaranya lirih, nyaris putus asa, tapi tetap yakin. Saya sudah bicara, dan David menolak. Tapi saya bukan orang yang mundur karena penolakan. Jordan tidak butuh perusahaan besar. Dia butuh seseorang yang cukup keras kepala untuk berdiri bersamanya saat dunia belum melihat siapa dia. Mendengar kata-kata Sony, Dolores tahu yang ia lihat bukan hanya seorang pegawai Nike, tapi
ia melihat seorang pria yang rela kehilangan segalanya demi anaknya. Setelah perjuangan panjang, akhirnya Sonny duduk di hadapan orang yang paling penting. Bukan Michael, tapi ibunya, Dolores Jordan, wanita yang dari matanya saja tak ada satupun yang bisa memanipulasinya. Dolores menatap Sonny tanpa senyum dan berkata, "Michael suka Adidas, itu pilihannya, dan Converse itu adalah pilihan kedua." Kalimat itu dingin, tajam, menyayat seperti pisau yang pelan-pelan menusuk harapan Sonny. Nike bahkan tidak disebut. Sonny diam sejenak, menelan nafas, lalu perlahan berkata, "Converse punya Larry Bird dan Magic Johnson, dua legenda tak terbantahkan. Tapi tahu apa yang mereka tidak punya? Sepatu mereka sendiri. Mereka berbagi panggung. Michael Jordan tidak akan berbagi panggung dengan siapapun. Sementara Adidas itu memang tempatnya sepatu keren. Michael suka gayanya, sepatunya ramping, warna-warnanya muda. Tapi Adidas sedang kehilangan arah. Pendiri mereka, Adi Dassler, baru saja meninggal. Dan sekarang perusahaan itu tanpa pemimpin. Mereka tidak tahu siapa mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa membentuk masa depan Michael? Michael butuh tempat yang membentuknya menjadi legenda, bukan sekedar sepatu keren. Nike bukan hanya akan mendukung karirnya, Nike akan membuat namanya jadi merek sendiri. Dolores duduk diam, menatap Sonny dengan sorot mata tajam namun tetap tenang. Dolores bertanya, "Kalau begitu, kenapa kau datang jauh-jauh ke sini, sementara Michael sendiri tidak menginginkan Nike?" Mendengar pertanyaan itu, Sonny menjawabnya dengan jujur dan penuh tekad. "Karena saya tahu, Michael mungkin belum sadar, tapi dia akan jadi yang terhebat. Dan saya hanya ingin jadi orang pertama yang percaya sebelum dunia ikut percaya. Saya tidak datang untuk menjual sepatu, tapi saya datang karena saya tahu apa artinya anak ibu bagi dunia ini. Dan saya yakin Michael akan mengubah segalanya, bukan hanya NBA, tapi bisnis, budaya, bahkan cara kita berjalan." Mendengar jawaban itu, Dolores hanya menatap Sonny. Tak ada senyum, tak ada amarah, hanya keheningan yang bicara lebih keras dari kata-kata. Tak ada kata iya, tak ada kata tidak. Tapi dunia yang dipenuhi negosiasi dan ego, sebuah kata terima kasih dari seorang ibu bisa lebih berat dari kontrak berjuta dolar. Hari itu Sonny tidak pulang dengan kesepakatan, tapi ia pulang dengan sesuatu yang lebih penting, sebentuk harapan. Hari-hari pun berlanjut. Pagi itu, telepon berdering keras. Sonny mengangkatnya. Di ujung sana, bukan kabar baik, tapi suara marah-marah yang meledak seperti bom. David Falk. Ia berteriak keras di telepon. The eye hole of your skull. Your therapist. You wanna fuck with me? I will eat your fucking nuts. Monday. Hey, fuck you! Sonny duduk santai di mejanya. Tak ada rasa takut, tak ada rasa panik. Ia justru tersenyum kecil, seperti sudah tahu ini akan terjadi. Tapi, di balik kemarahan David, ia juga memberi kabar bahwa hari Senin, keluarga Jordan akan datang ke kantor Nike untuk membicarakan kontrak kerjasama. Mendengar hal itu, wajah Sonny mendadak berubah, bukan takut, tapi sebuah campuran antara lega dan siap bertempur. Ini bukan akhir, ini baru pembukaan. Kemudian, setelah menutup teleponnya, sekretaris Phil berjalan cepat ke meja Sonny. Wajahnya serius dan berkata, "Sonny, Phil mau bicara denganmu, sekarang." Inilah momen ketika kepercayaan diuji. Di balik dinding kaca dan meja kayu mahal itu, Sonny bukan lagi ahli strategi, tapi seorang penjudi yang mempertaruhkan seluruh masa depannya tanpa izin. Phil bersuara dingin, matanya tajam menusuk dan berkata, "Kau pergi ke North Carolina tanpa sepengetahuanku. Kau membuat janji pertemuan dengan keluarga Jordan. Siapa yang memberimu wewenang, Sonny? Siapa yang menyuruhmu bertindak seolah-olah ini perusahaanmu?" Untuk seorang CEO seperti Phil, keputusan bukan berdasar keyakinan, tapi soal aturan dan resiko. Dan Sonny telah menampar semuanya.
Phil melanjutkan, "Kau menawarkan $250.000. Jordan belum main 1 menit pun di NBA. Converse saja hanya berani kasih 100.000. Dan Nike bukan perusahaan impulsif. Kita dibangun dari keputusan yang hati-hati, strategis, terukur, dan pasti." Sonny diam. Ia tahu ia telah melewati batas, tapi dalam pikirannya, justru batas itulah yang harus dilompati agar sejarah bisa tercipta. Dan dalam diam yang menusuk itu, Sonny membuka suara, bukan dengan angka, bukan dengan strategi, tapi dengan sejarah. "Kau tahu, Phil, dulu kau juga nekat. Kau berangkat ke Jepang, bawa modal kecil, ketuk pintu Onitsuka, kau bertaruh pada perusahaan kecil bernama Nike yang bahkan belum punya nama besar. Kau pikir itu bukan tindakan ceroboh, bukan karena angka yang membuatmu berhasil, tapi karena kepercayaan." Sonny tidak sedang membujuk, ia sedang mengingatkan tentang siapa sebenarnya Phil Knight. Bukan sekedar CEO, tapi seorang petarung. "Kau tahu kenapa aku nekat ke North Carolina? Karena kita sedang bertaruh, bukan soal sepatu, tapi tentang sejarah. Aku tahu Michael belum bermain di NBA. Aku tahu Converse hanya kasih 100.000, dan aku menawarkan 2,5 kali lipatnya. Aku tahu ini konyol, tapi aku juga tahu kalau kita gagal kali ini, Nike tidak akan pernah punya tempat di hati generasi selanjutnya." Sonny menatap langsung ke mata Phil, nafasnya berat dan berkata, "Kalau aku salah dan Michael Jordan gagal, aku sendiri yang akan keluar dari perusahaan ini. Karena kalau aku tidak percaya dengan instingku hari ini, lebih baik aku tidak jadi apa-apa." Setelah perdebatan sengit di ruangan Phil, ia tahu waktunya sempit. Ia tahu taruhannya terlalu besar, tapi ia juga tahu ini adalah satu-satunya jalan. Di kantor Nike sore itu, ia menemui Rob Strasser yang masih setengah bingung, setengah takut. Dan di sana, dengan suara yang nyaris tak bisa menyembunyikan degup jantungnya, Sonny berkata, "Senin depan, Michael Jordan akan datang ke kantor ini. Kita harus siap." Rob terdiam, tak ada kalimat, tidak ada senyuman, karena keduanya tahu sekarang bukan saatnya merayakan, sekarang saatnya bekerja. Dan langkah pertama yang mereka ambil adalah menemui pria yang tak kalah gila, Peter Moore. Setelah berjabat tangan dengan takdir, Sonny butuh sesuatu yang bisa membuat Michael Jordan merasakan bahwa Nike bukan sekedar merek, tapi rumah, tempat di mana legenda dilahirkan. Dan disinilah ia berdiri, di hadapan pria berambut botak yang acak-acakan. Ruangannya penuh sketsa dan debu karet sepatu. Peter Moore, desainer, seniman, gila dengan caranya sendiri. Tanpa basa-basi, Sonny berkata, "Senin depan, kita harus punya sepatu untuk Michael Jordan." Peter tertawa kecil dan meminta pada Sonny untuk menjelaskan desain sepatu yang Sonny inginkan. Sonny menggeleng sambil berkata, "Aku bahkan tidak tahu bedanya midsole dan outsole, Pete. Aku hanya tahu satu hal, sepatu itu harus terasa seperti Jordan, bukan Nike." Peter diam sejenak, seolah mencoba melihat sesuatu yang tak tampak oleh manusia biasa. Dan di sanalah kalimat itu lahir. Kita tidak akan membuat emblem dari korporasi, tapi kita akan membuat manifestasi dari si pemakai, manifestasi Michael Jordan. Sepatu ini bukan milik perusahaan, bukan milik pasar, bukan milik siapapun kecuali Michael Jordan. Dan sebelum Sonny pergi, Peter menoleh dengan senyuman paling berani yang pernah ia tunjukkan dalam hidupnya. "Aku akan membuatkan sepatu terindah dalam sejarah umat manusia." That got us to the moon. Who's the player? Let's get started today. Michael Jordan. Sementara itu, di tempat lain, sebuah pintu terbuka. Converse menyambut keluarga Jordan di kantornya. Ruangannya megah. Para eksekutif duduk dengan senyum sopan dan kata-kata manis yang sudah disiapkan. Di layar itu tersaji sebuah parade legenda. Larry Bird, Magic Johnson, Julius Erving, semuanya berdiri. Semuanya bersinar, semua memakai sepatu Converse. Kemudian, suara salah satu eksekutif terdengar bangga mengatakan,
Michael akan bergabung dengan para raja. Tapi Dolores tak tersenyum. Ia tidak terkesan, karena di balik tatapannya yang tenang, ia sedang melihat sesuatu yang lebih besar. Baginya, Michael bukan sekedar anak muda yang mencari tempat di tengah para legenda. Michael adalah legenda itu sendiri. Ia tidak dilahirkan untuk berbagi panggung. Ia dilahirkan untuk menjadi panggung. Dan saat itu juga, tanpa sepatah kata pun Dolores tahu, Converse bukan untuk Michael. Bukan karena sepatu mereka buruk, tapi karena mereka melihat anaknya sebagai pengikut, bukan pelopor. Di ruang kecil Nike, bukan hanya sepatu yang sedang dibuat, tapi juga sejarah. Peter Moore, tangannya penuh arsir dan garis-garis imajinasi, menyelesaikan sebuah sepatu yang belum punya nama, belum punya warna, tapi sudah mengandung mimpi. Sony melihat desain itu, lidahnya keluh, ada keindahan di situ. Bukan hanya sepatu, tapi seperti jantung yang berdetak untuk masa depan. Lalu Sony berkata pelan, warnai dengan merah, merah yang berani, merah yang berbicara. Tapi Peter menghela nafas panjang. Suara realitas itu dingin dan tegas. Aturan NBA, 51% warna harus putih. Kalau tidak, pemain akan didenda $5.000 per pertandingan. Sony terdiam, takut, bingung. Tapi lebih dari itu, ia kecewa. Dan saat dunia terasa membatasi, seseorang bangkit. Bukan Jordan, bukan Phil, tapi Rob Strasser. Dengan nada nekat, gila, tapi penuh keberanian, Rob berkata, warnai saja merah, dendanya biar aku yang tanggung. Anggap saja itu biaya pemasaran. Ruangan itu hening. Lalu senyum Sony muncul. Peter pun mengangguk perlahan. Hari itu bukan hanya sepatu yang lahir, tapi keberanian. Dan seperti diilhamkan oleh sesuatu yang tak terlihat, Peter Moore menamai sepatu itu dengan nama Air Jordan. Setelah segalanya, setelah taruhan gila, setelah menentang aturan, setelah berani mengacak-acak prosedur perusahaan raksasa, Sony dan Rob akhirnya menuangkan susu coklat panas. Tak ada perayaan, tak ada tepuk tangan, hanya 2 cangkir susu coklat panas dan senyum tipis yang tak bisa disembunyikan. Mereka tahu, mungkin Senin depan bukan soal presentasi, tapi soal pemecatan. Rob menatap Sony sambil tertawa kecil. Jadi, setelah semua ini, kita bakal dipecat, Son. Sony hanya menatap tenang dan menjawab, mungkin, tapi untuk pertama kalinya aku merasa hidup. Karena kadang, kemenangan bukan saat kamu mengangkat piala, tapi saat kamu memilih untuk percaya. Percaya pada instingmu, percaya pada teman di sebelahmu, dan percaya bahwa anak dari North Carolina itu akan mengubah segalanya. Malam itu tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, tapi mereka tahu satu hal, mereka baru saja membuat keputusan paling berani dan paling benar dalam seluruh hidup mereka. Di tempat lain, di sebuah ruangan besar dan mewah milik Adidas, keluarga Jordan duduk tenang. Tapi bukan soal kemewahan, bukan soal siapa yang membawa presentasi lebih elegan. Bagi Dolores Jordan, yang dilihatnya hari itu adalah kekosongan kepemimpinan. Karena benar kata Sony itu, Adidas sedang kebingungan. Setelah kepergian Adi Dassler, perusahaan legendaris itu bagaikan kapal tanpa nahkoda. Banyak orang pintar di ruangan itu, banyak janji, banyak angka. Tapi tak ada satupun yang bisa meyakinkan Dolores bahwa anaknya akan tumbuh besar. Dolores tahu sesuatu yang mereka tidak tahu, bahwa Michael bukan sekedar pemain. Ia adalah sesuatu yang tak bisa diulang satu kali dalam satu generasi. Dan untuk bakat seperti itu, dibutuhkan lebih dari sekedar perusahaan besar. Dibutuhkan visi, dibutuhkan keberanian, dan dibutuhkan satu kata, keyakinan. Dan hari itu, Dolores keluar dari ruangan Adidas tanpa sepatah pun kata yang menandakan iya. Karena ia tahu anaknya tidak akan tumbuh besar di tempat yang bahkan tidak yakin dengan dirinya sendiri. Setelah hari-hari penuh perdebatan, setelah Sony, Rob, dan Peter melawan segala kemungkinan,
Sepatu itu akhirnya selesai, Air Jordan. Bukan sekedar nama, tapi itu adalah simbol dari keyakinan yang melawan nalar. Dan di ruangannya yang sepi, Phil datang untuk membaca angka, laporan, dan resiko seperti biasanya. Tapi kali ini, hatinya terganggu oleh sesuatu yang tidak bisa dihitung. Sesuatu yang selama ini ia sembunyikan di balik dasi dan keputusan-keputusan rasional. Keberanian. Karena jauh di lubuk hatinya, Phil tahu betul Nike tidak akan pernah lahir jika ia tidak berani memulai dari nol. Berjualan sepatu dari bagasi mobil, melawan perusahaan raksasa, dan percaya pada sesuatu yang belum terbukti. Dan kini, anak-anak buahnya yang gila itu mengingatkannya pada dirinya sendiri. Mereka mempertaruhkan segalanya demi seseorang yang bahkan belum menyentuh bola NBA. Dan untuk itu, Phil akhirnya berdiri, mengangguk pelan dan berkata, "Lakukan, berikan $250.000 itu. Kadang, kita harus bertaruh untuk memenangkan masa depan." Setelah semuanya disetujui, setelah taruhan besar dalam sejarah Nike resmi dimulai, sebuah rapat darurat digelar. Bukan rapat biasa, ini adalah gladi resik menuju sejarah. Di satu ruangan, berkumpul 5 orang, 5 jiwa keras kepala yang kini menyatu dalam satu misi, meyakinkan keluarga Jordan. Sonny berdiri di ujung meja, tanpa naskah, tanpa keraguan. "Howard, Peter, Rob, kalian semua harus siap. Kita tidak sekedar menjual sepatu, tapi kita menjual visi." Semua mengangguk. Lalu, Sonny menatap ke arah CEO, Phil Knight. Orang yang biasa duduk di puncak, kini ikut dalam rencana gila ini. "Phil," kata Sonny pelan, "datanglah telat 7 menit." Phil mengangkat alisnya. "Kenapa?" Sonny tersenyum kecil lalu menjawab, "Agar mereka tahu kalau kamu sibuk, agar Michael merasa bahwa kita memilihnya, bukan membujuknya." Seketika ruangan hening, tapi bukan karena ragu, melainkan karena semua orang sadar. Ini bukan sekedar presentasi, ini adalah duel diam-diam melawan raksasa Adidas dan Converse. Dan Nike sedang menyiapkan tembakan pertamanya. 7 menit, 1 sepatu, 1 ruangan, dan mungkin 1 perubahan arah sejarah. Senin pagi adalah hari yang telah ditunggu-tunggu. Hari di mana sejarah mulai ditulis dari sebuah ruang rapat yang sederhana. Di kantor pusat Nike, masuklah 2 sosok yang membawa harapan, James dan Deloris Jordan, diikuti oleh Michael Jordan dan sang agen David Falk. Mereka datang bukan untuk melihat sepatu, tapi untuk mendengar masa depan. Sonny menyambut dengan hangat, sopan, namun yakin. Di ruang rapat, Peter Moore dan Rob Stresser telah menunggu, memberi senyuman, jabat tangan, dan ketulusan yang tidak bisa direkayasa. Tapi semua berubah ketika Howard Webb masuk ke dalam ruangan. Seketika, wajah keluarga Jordan merekah. Ada sambutan yang berbeda. Ada kedekatan yang tidak bisa dijelaskan. Bukan karena strategi, tapi karena kesamaan warna kulit. Dan di balik candanya yang hangat, Howard menatap James dan Deloris. Ia lalu berkata dengan lembut, "Aku tidak akan biarkan pria berbakat seperti Michael terjatuh ke tangan Adidas yang kebingungan, atau Converse yang menenggelamkan bintang muda demi legenda lamanya." Michael tidak butuh panggung. Michael adalah sang pencipta panggung itu sendiri. Ruangan hening. Semua tahu ini bukan lagi tentang kontrak, tapi tentang arah hidup seseorang. Howard mengangguk pelan lalu mempersilahkan mereka duduk. Di luar ruangan, Phil masih menghitung menit. 7 menit seperti yang diminta Sonny. Waktu yang cukup untuk membuat Michael Jordan merasa dipilih, bukan dipaksa. Setelah semua duduk dan ketegangan menggantung di udara, Sonny Vaccaro berdiri. Meja di tengah ruangan, di atasnya sebuah kotak, tertutup kain hitam. Tak ada pidato panjang, tak ada gimmick murahan, hanya satu tarikan nafas lalu perlahan Sonny membuka kain hitam itu. Sepatu itu akhirnya terlihat. Warna merahnya menyala, tajam, berani, bukan sekedar gaya, tapi pernyataan. Rob Stresser tersenyum kecil,
mengambil sepatu itu dan menyerahkannya langsung ke tangan Michael. Namanya Air Jordan. Michael memandang sepatu itu, tak berkata apa-apa, tangannya membolak-balikannya, matanya menyelami setiap detail sepatu itu. James Jordan akhirnya angkat bicara. Suara bassnya tenang namun penuh perhatian. Tapi kalian tahu kan, di NBA, sepatu pemain harus 51% berwarna putih. Sepatu ini melanggar aturan. Rob tidak terkejut, ia malah mengangguk. Dan dengan senyum kecil yang penuh keyakinan, Rob menjawab, "Kami tahu itu, dan kami siap menanggung semua dendanya, setiap dolar, setiap pertandingan." Deloris menoleh ke arah Sonny. Tak ada kata, tapi sorot matanya berkata banyak. Di ruangan itu, yang awalnya hanya negosiasi, telah berubah jadi manifesto. Sebuah sepatu bukan lagi alat, tapi sebuah lambang tentang percaya pada potensi, tentang melawan arus, tentang menjadi legenda sebelum waktunya. Dan sepatu itu, Air Jordan, resmi lahir bukan dari pasar, tapi dari iman dan kenekatan. 7 menit pun berlalu. Phil masuk. Langkahnya tegas, wajahnya tenang, tapi tampak sangat sibuk. Seolah ia baru saja dari rapat penting lain. Ia tersenyum ramah, mengangguk pada Deloris, James, Michael, dan David. Phil lalu mengatakan, "Maaf saya terlambat, terlalu banyak pekerjaan hari ini. Tapi meskipun saya sibuk, saya tidak akan melewatkan momen sepenting ini." Setelah menyapa keluarga Jordan, Phil duduk, lalu menoleh ke timnya. "Howard, Peter, Rob, silahkan lanjutkan presentasinya." Rob mengangguk. Ia menekan tombol remote, lampu diredupkan, layar menyala. Tapi tiba-tiba, suara proyektor berhenti. Semua mata langsung tertuju ke arah Sonny yang berdiri dan mematikan videonya sendiri. Ia menarik nafas dan berkata, "Maaf, aku tak mau kita membuang waktu pada hal yang biasa-biasa saja." Ruangan hening. Deloris mengangkat alis, tapi Sonny tetap tenang dan perlahan berjalan ke arah Michael Jordan sambil berkata, "Setiap perusahaan akan menawarkan satu hal yang sama pada kalian. Uang, bonus, janji-janji. Tapi uang memang bisa membeli segalanya. Tapi uang tidak akan membeli keabadian. Sepatu hanyalah sepatu, tak punya makna sampai ada seseorang yang memaknainya. Dan kami percaya hanya kamu yang bisa memberi makna itu. Kami tak ingin menjadikanmu sebagai pemain yang memakai sepatu kami, tapi kami ingin menciptakan sepatu yang memakai namamu. Bukan logo Nike di sepatumu, tapi warisan yang akan dikenang dunia." Air Jordan bukan soal sepatu, tapi soal keyakinan bahwa seorang anak dari North Carolina bisa terbang lebih tinggi dari siapapun. Deloris perlahan menunduk. James Jordan hanya tersenyum. Suasana ruangan tegang, hening, semua mata tertuju pada Phil. Phil sang CEO yang dikenal berhati-hati, yang biasa bermain di balik layar, kini memutuskan untuk bicara. Ia menatap David Falk dan memberikan kontrak kerjasamanya. Kemudian Phil berkata, "Nike bukan perusahaan terbesar di dunia. Kami bukan Adidas, bukan Converse. Tapi kami tahu bagaimana mengenali sesuatu yang luar biasa. Selama ini kami menunggu seorang pemain bukan cuma yang hebat di lapangan, tapi pemain yang bisa membawa makna, yang bisa menjadi simbol. Dan hari ini kami percaya kami telah menemukannya dalam diri Michael Jordan." Pertemuan telah usai. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada jabat tangan, tidak ada keputusan. Keluarga Jordan keluar dari ruangan, meninggalkan 5 orang di dalam sunyi yang penuh tanda tanya. Because that thing with the fines, buddy. It's a hell of a speech. I think I'm going to be remembered. Hari-hari berlalu dan tak ada kabar dari keluarga Jordan. Yang tersisa hanyalah sunyi. Ia duduk diam di ruangannya, matanya lelah, kertas-kertas proposal berserakan, dan mimpi yang sempat membara kini tinggal bara. Tiba-tiba telepon berdering. Suara Howard terdengar berat, seperti membawa beban yang tak ingin disampaikan. "Son,
aku baru dapat kabar dari ayah Michael bahwa Adidas memberi penawaran yang sama seperti Nike, dan Adidas juga menambahkan satu mobil Mercedes-Benz untuk Michael. Tapi sampai sekarang, keluarga Jordan masih belum memberi keputusan apa-apa. Tak ada suara dari Sony, hanya tatapan kosong. Di kepalanya, Nike sudah kalah. Mobil sport, tawaran yang sama. Anak muda mana yang bisa menolak itu? Sony tahu, mimpi itu telah runtuh. Dengan suara pelan, Sony lalu mengatakan, "Terima kasih Howard untuk semuanya. Aku tahu ini aneh, tapi aku cuma ingin membuktikan bahwa sesuatu yang luar biasa bisa lahir dari tempat sekecil ini." Sony meletakkan telepon. Ia menunduk, menutup matanya, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kalah. Sony berdiri, perlahan dan berat, seolah lututnya tahu langkah ini adalah langkah yang terakhir. Matanya menyapu ruangan itu, tumpukan kertas, sketsa sepatu, kursi tempat Howard sering duduk sambil bercanda. Tangannya menyentuh meja, lembut, seperti perpisahan dengan teman lama. Ia tahu, begitu ia melangkah keluar, Nike akan jadi kenangan, dan dirinya hanya catatan kaki di perusahaan sepatu yang nyaris percaya. Tapi, lalu, telepon di mejanya berdering, dan dunia berhenti sejenak. Ia angkat telepon itu, dan itu adalah Deloris Jordan. Suara di seberang, tenang, hangat, tapi tegas. "Sony, saya ingin bicara soal masa depan anak saya." Adidas menawarkan hal yang sama, $250.000, sepatu eksklusif dengan nama Jordan di dalamnya. Jantung Sony berhenti sejenak, tangannya gemetar pelan. Itu penawaran yang nyaris identik. Apa yang sudah ia bangun dicuri, ditebak, dan ditiru. Deloris melanjutkan, "Tapi saya belum bilang iya. Saya cuma mau tahu apakah Nike bersedia menambahkan satu hal kecil." Sony diam, nafasnya menahan. "Apa itu?" tanya Sony. Deloris pun menyampaikan, "Saya ingin Michael mendapatkan bagian dari setiap pasang sepatu yang terjual." Di dunia bisnis, permintaan itu bukan hanya tak biasa, itu gila. Atlet dibayar untuk mewakili merek, bukan ikut duduk di meja makan dan meminta bagian dari tiap gigitan keuntungan. Karena kalau itu disetujui, itu akan mengubah industri selamanya. Sony mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. "Bu, itu tidak bisa dilakukan. Nike adalah perusahaan publik dan para investor akan panik jika syarat itu dipenuhi." Tapi Deloris tetap tenang dan berkata, "Michael adalah anak yang spesial, dan orang spesial tidak ikut aturan lama. Mereka menulis aturan yang baru." Di balik suara tenangnya, Deloris tahu sesuatu yang belum diketahui oleh dunia. Ia tahu Michael Jordan bukan sekedar remaja berbakat, bukan sekedar Rocky yang sedang naik daun. Dia adalah legenda yang belum ditulis, seorang anak yang akan memenangkan banyak piala, memecahkan rekor demi rekor, membuat orang berdiri dari tempat duduknya hanya untuk melihat ia terbang. Dan ketika hari itu tiba, sepatu yang dipakainya juga akan naik bersama namanya. Air Jordan akan menjadi lebih dari sekedar alas kaki. Ia akan jadi simbol, warisan, dan budaya. Maka itulah mengapa Deloris berkata, "Kalau Nike ingin menggunakan nama anak saya, maka kami juga ingin ikut duduk di meja. Kami tidak ingin cuma jadi wajah di iklan. Kami ingin menjadi bagian dari cerita, karena sepatu itu akan terjual jutaan pasang. Bukan karena desainnya, tapi karena nama anak saya tertulis di sana." Air Jordan bukan cuma produk, ia adalah warisan, dan warisan tidak dijual murah. Deloris tidak menuntut banyak, ia hanya menuntut keadilan, satu persentase kecil untuk seorang anak yang akan mengubah segalanya. Sony tak bicara, matanya menatap kosong, pikirannya melayang-layang. Ini bukan negosiasi biasa, ini revolusi. Apa yang diminta Deloris belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah industri olahraga. Normalnya,
atlet dibayar untuk jadi wajah, tapi Dolores ingin anaknya jadi mitra. Sonny tahu ia bukan pemilik Nike, hanya karyawan biasa yang mencoba mengubah nasib perusahaan dari pinggiran, dan permintaan Dolores ini akan mengguncang seluruh model bisnis yang selama ini Nike pegang. Telepon ditutup, dan untuk pertama kalinya Sonny benar-benar tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Karena ini bukan hanya tentang menjual sepatu, ini tentang mengubah sejarah. Dan pertanyaannya kini hanya satu, apakah Nike berani menaruh kepercayaan itu pada seorang anak bernama Michael Jordan? Sonny menuju ruangan Phil dengan langkah berat, wajahnya lesu, matanya redup. Ia tahu waktunya telah habis. Aku sudah mencoba segalanya, Phil, tapi aku gagal. Adidas menawarkan hal yang sama, bahkan lebih. Dan Dolores, dia meminta sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Ia meminta bagian dari setiap penjualan sepatu. Phil diam, tak ada amarah, tak ada bentakan. Yang keluar hanyalah tawa kecil. Tawa seperti mengenang sesuatu yang sangat jauh. Ia teringat saat membangun Nike dari nol, dari dalam bagasi mobil, dari satu sepatu ke sepatu lain, tanpa peta, tanpa jaminan, hanya keyakinan. Kau tahu, dulu aku juga gila, ucap Phil. Dulu, aku pun dimarahi karena terlalu nekat. Tapi Nike lahir dari keberanian untuk percaya. Dan kadang, sejarah ditulis oleh orang-orang yang bodohnya melebihi rasa takutnya. Ia menatap Sonny, dan untuk pertama kalinya, sang bos bicara bukan sebagai atasan, tapi sebagai seorang teman seperjuangan. Kalau ini permintaan Dolores, maka kabulkan. Buat sejarah, ubah aturan. Kita jadikan Jordan bukan hanya pemain, tapi warisan. Sonny terdiam, air matanya nyaris jatuh. Ia datang untuk menyerah, tapi malah diberi api. Di momen itu, semua berubah. Apa yang awalnya hanya sekedar penjualan sepatu, kini menjadi langkah pertama menuju revolusi industri olahraga. Dan Jordan belum pernah sejengkal pun menyentuh bola NBA. Ning, lalu terdengar suara dering telepon. Dolores, aku sudah bicara dengan Phil sebagai CEO, dan dia setuju. Mulai hari ini, dimanapun di bumi ini sepatu Air Jordan terjual, di sana ada bagian milik Michael Jordan. Di ujung sana, Dolores tidak berteriak, tidak menjerit senang. Ia hanya tersenyum, tenang, penuh keyakinan. Seperti seorang ibu yang sudah tahu anaknya ditakdirkan jadi besar jauh sebelum dunia menyadarinya. Selamat. Kata-kata itu yang keluar dari Dolores. Bukan hanya untuk kesepakatan ini, tapi untuk semua yang sudah ia perjuangkan. Lalu, untuk pertama kalinya, Sonny bicara langsung dengan bocah yang akan mengubah segalanya. It's time. Welcome to Nike. Hey, everybody. We just signed Michael Jordan! Suatu malam Sonny masuk ke ruangan Phil. Gelap, di sana ia melihat Phil terbaring di sofa tua, menatap langit-langit seperti sedang bicara dengan masa depan yang belum datang. Nafasnya berat, seperti seseorang yang baru saja mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya dan sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu benar. Mungkin karena keputusan ini, kata Phil pelan, semua atlet di masa depan akan minta hal yang sama. Mereka akan minta persentase penjualan, saham, hak penuh atas nama mereka sendiri. Tapi siapa peduli? Masa bodoh, katanya. Semua itu belum terjadi. Ia tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena takut. Kita baru saja memberikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, hanya untuk satu anak muda. Bayangkan Sonny, berapa keuntungan yang bisa didapat dari satu orang? Pertanyaan itu tidak memiliki jawaban, karena malam itu mereka sedang membuat sejarah. Bukan dengan angka-angka, bukan dengan analisis pasar, tapi dengan keyakinan. Keyakinan pada satu anak muda yang belum pernah bermain 1 menit pun di NBA.
Beberapa bulan kemudian setelah kesepakatan itu, sepatu Air Jordan resmi dirilis dan hanya dalam 2 bulan penjualan menembus 70 juta dolar. Pria yang pernah berkata masa bodoh pada masa depan yang belum pasti, akhirnya menyadari mereka baru saja menciptakan sebuah mahakarya. Air Jordan bukan sekedar sepatu, ia adalah lambang dari keberanian untuk percaya pada sesuatu yang belum terjadi. Nike membayar 250.000 dolar, tapi menerima lebih dari 5 miliar dolar dari penjualan Air Jordan hingga hari ini. Lebih dari sekedar uang, mereka mendapatkan sejarah. Sepatu hanyalah sepatu, sampai ada seseorang yang memakainya. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.